Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, mohon maaf, saya ingin sedikit memberikan tanggapan terkait peristiwa yang terjadi belakangan ini di dunia perpondokan, yaitu terkait robohnya pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya berharap para penonton, para pemirsa menyaksikan video ini sampai selesai supaya tidak ada salah paham. Saya akan berusaha seimbang dalam memberikan tanggapan. Yang pertama, tentu saya mengucapkan bela sungkawa, mengucapkan duka cita atas peristiwa tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan musibah ini menjadikan kebaikan bagi para korban dan menjadi pelajaran bagi kaum muslimin semuanya. Yang meninggal mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya secara pribadi menyayangkan atas kelalaian dan kecerobohan dalam pembangunan tersebut. Sebagaimana kita lihat, ya, kalau memang benar seperti itu, dengan struktur yang dibuat yang sangat rapuh tersebut, saya melihat hal tersebut adalah sebagai kecerobohan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya yakin para pengurus pondok, pengurus yayasan, para kiai paham, minimal pernah melihat bagaimana pembangunan gedung-gedung yang seperti itu. Apalagi Sidoarjo berada atau terletak di dekat dengan kota besar Surabaya. Pasti beliau-beliau ini banyak melihat gedung-gedung yang semisalnya atau lebih kecil dari itu atau bahkan lebih besar dari itu. Dan pasti bisa melihat strukturnya seperti apa. Jadi saya yakin ada pengetahuan, meskipun bukan pengetahuan yang mendalam, minimal pernah melihat bagaimana gedung yang seperti itu dibangun sebagaimana mestinya. Tapi di balik itu semua, saya juga yakin para pengurus pondok, para ustadz, para kiai yang berada di sana, di dalam lubuk hatinya pasti ada rasa penyesalan yang sangat mendalam. Apalagi peristiwa ini menimbulkan cukup banyak korban. Saya yakin para kiai, para ustadz, para pengurus menyesal dengan kecerobohan dan kelalaian tersebut. Sehingga oleh karena itu, saya berharap penyesalan tersebut menjadi sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi penyebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses hukum, ya saya tidak tahu, ya, itu bukan urusan saya, tapi urusannya adalah dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga, saya ingin menanggapi komentar-komentar yang berlebihan dari warga masyarakat, terutama dari para netizen yang mengatakan bahwa gotong royong
pengecoran yang dilakukan anak-anak itu disebut sebagai perbudakan. Tentu menurut saya itu adalah tanggapan yang sangat-sangat berlebihan sekali. Dan saya yakin orang yang mengatakan hal tersebut tidak paham apa itu makna perbudakan. Maka sebelum berkomentar mestinya pahami dulu apa itu perbudakan dan apa yang terjadi sebenarnya di pesantren tersebut. Ya, sekarang kita punya handphone, ada Google, ada AI. Kalau memang nggak mau buka kamus, ya mungkin akan saya bacakan ya apa itu perbudakan. Perbudakan adalah sistem di mana seseorang direbut kemerdekaannya, dianggap sebagai properti orang lain, dan dipaksa bekerja untuk keuntungan orang lain. Ini mencakup kepemilikan, jual beli, dan penggunaan manusia secara paksa. Ya, poinnya ada di situ. Ya, jadi apa? Direbut kemerdekaannya, dianggap sebagai properti orang lain, dipaksa bekerja untuk keuntungan orang lain. Kemudian ada kepemilikan, jual beli. Jadi itu poin-poin daripada perbudakan itu sendiri. Ya. Kalau kita melihat budaya pesantren terkait gotong royong, tidak ada perbudakan seperti itu. Mereka itu hanya diminta tolong untuk membantu pondok, diminta tolong. Tidak ada kerja paksa, tidak ada direbut kemerdekaannya, tidak ada dianggap sebagai properti yang dimiliki orang lain. Tidak ada seperti itu. Hanya diminta tolong sesuai dengan kadarnya. Hanya diminta tolong. Gitu. Jadi berlebihanlah ya, kalau orang mengatakan itu sebagai perbudakan. Saya yakin orang-orang yang mengatakan seperti itu kemungkinannya adalah orang-orang yang membenci pesantren saja atau membenci agama Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada orang-orang Islam. Mudah-mudahan orang Islam tetap mencintai pesantren. Dimanapun namanya baik buruk ya tetap ada. Itu tidak boleh ditanggapi secara berlebihan. Jadi apa? Itu bukan perbudakan, hanya diminta tolong saja. Dan itu pun bukan terjadi setiap saat. Ya. Belum tentu juga ada sebulan sekali melakukan hal tersebut, hanya sesekali. Dan mereka dikasih makan, dikasih istirahat yang cukup juga. Ya. Sehingga tidak pantas kalau itu dianggap sebagai perbudakan. Kemudian yang keempat, ya, yaitu terkait tanggapan dari netizen yang mengatakan bahwa pihak pesantren menyerahkan pekerjaan kepada anak-anak yang tidak profesional, bukan ahlinya. Satu hal yang harus dipahami bahwa tidak semua pekerjaan itu harus profesional, harus dikerjakan oleh ahlinya. Karena ada hal-hal yang remeh, yang mudah dikerjakan tanpa harus memiliki keahlian. Dan kita harus pahami yang dikerjakan santri itu dalam pengecoran itu apa? Santri itu tugasnya hanya estafet, mengantar bahan-bahan cor. Kemudian mereka menuangkannya, cuma itu. Adapun membuat adonan atau adukan cor itu ada tugas tukangnya sendiri.
Nanti yang di atas yang menaruh, yang menempatkan itu ada. Dia gak usah berlebihan anggapannya, dikatakan sebagai apa, tidak profesional. Memang mereka tidak profesional dan bukan mengerjakan hal-hal yang vital juga. Nah, yang mereka kerjakan adalah perkara-perkara yang ringan yang bisa dikerjakan oleh siapa. Jadi itu dari saya. Terima kasih pemirsa semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau ada apapun jangan berlebihan dalam menanggapi, ya, anggapilah secara profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.